Halo, Ira. Hello, hello. Halo, Bunda Ira. Kak Cika yang jadi share screen ya. Ira, Kak Cika mau cerita dulu boleh sebelum mulai. Biar ada Boleh. gambaran. Terus Ira kalau ada pertanyaan, taruh share kok susah. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Iya. Misalnya Kak, ini kenapa gini gitu. Oke, ntar. Kak Cika share dulu. Jadi sebenarnya tadi kan Bunda Ira nanya juga, ini kalau misalnya kita belajar Python untuk bisa buat apa aja gitu ya. Jadi, ntar lo ya. Eh, Kak Cika bikin tunjuk dulu ya. Kalau bahasanya sendiri tuh nanti kita bisa bikin, kalau Python itu lebih ke eh, ngetik gitu. Ira, jadi kayak kan waktu itu kalau misalnya game maker gitu ya, game creator atau app creator gitu kan visual. Misalnya kita nge-layout app-nya gitu ya, atau bikin game. Nah, kalau Python itu sebenarnya bisa buat apa ya? eh Bikin app juga, cuman dia tuh lebih ke scripting gitu. Nanti kasih ajarin detail ya, Ira. Nanti boleh tanya apa aja boleh. Tapi contoh ya, jadi dia tuh bentuknya kayak gini, Ira. Dan ini Kak Cika kasih contoh itu, ini tuh machine learning. Jadi kemarin kan Bunda Ira sempat nanya kan, eh, kalau yang AI kreator itu tuh make AI atau bikin AI. Ah, yang maksud Kak Cika bikin AI itu tuh kayak gini. Jadi pakai Python juga bisa. Nah, ini yang Kak Cika buat ini AI dulu ya udah lama ini untuk mendeteksi apakah nih ya misalnya kita punya X-ray kayak gini nih orang sehat nggak sih? Apa dia tuh sehat, COVID atau pneumonia gitu. Nah, kita tuh bisa bikin AI-nya, jadi kita train gitu. Tapi kita harus punya datasetnya. Jadi datasetnya tuh nanti kita punya gambar banyak. Isinya tuh X-ray orang-orang yang sakit COVID, yang sakit pneumonia, sama orang-orang normal. Nah, ini kita coding pakai Python nih. Wah, dibikin pakai Python, kita cek mana yang normal, mana yang enggak, kita labeling gitu. Nanti dia bisa, kalau kita kasih ya, saya X-ray baru daripada dokter gitu ya, ngantri dulu segala macam, bisa pakai mesin aja. Jadi kita X-ray, terus kasihin ke mesin, nanti dia bisa bilang, oh kamu COVID, ayo langsung diisolasi gitu. Jadi si Python itu gini bentuknya, teks aja gitu bentuknya dan hasil-hasilnya ya gini kalau di belakang layar gitu ya. Jadi kalau di coding tuh Python tuh banyaknya di back end bukan bikin website gitu kayak bukan bikin game, bukan. Tapi bisa dia bikin game. Cuman visualnya nggak sebagus game yang kayak Iratanya kemarin. Kalau game maker kan dia udah emang mesin kan. Jadi kalau kita bikin background, bikin sprite itu lebih gampang kan. Ngebikin gamenya lebih gampang. Kalau pakai Python agak agak susah walaupun ada yang namanya Pygame gitu. Oke oke. Nah itu Pythonnya. Terus, cerita dulu. Terus Kak Cika mau cerita apa ya tadi? Oh ya, terus bisa juga gini. Ntar ya, Kak Cika tunjukin. Bisa bikin app juga. Contoh ya, eh bikin app. Tunggu ya. App kayak apa sih, Kak? Appnya gimana? Jalan di mana? Web di web bisa. App app yang bertampilan kayak aplikasi juga bisa. Ya kayak Kak Cika bikin, ntar lu ya. Tapi yang ini aja deh yang udah dibagusin sama AI nih. Apa ada yang Kak Cika tapi gak gitu bagus. Ntar kita buka dulu ya. Ini contoh ya. Nah, nih, ini tuh kita bikin menu kayak gini, Ra. Jadi kita bikin menu codingnya kayak gini nih Python. Tapi ini kalau di running ya, ntar ketika running ya, biar lihat hasilnya ya. Itu beda kan, kalau tadi kan yang waktu kita bikin yang AI itu kan kita ngoding tuh, baca image-nya, kita train mesinnya, terus kita suruh dia ngedetect kan. Codingnya macam-macam tuh, ada pengolahan datanya,
ada ngupdate kecerdasannya gitu ya. Maksudnya ngupdate matriks dan lain sebagainya. Nah, kalau ini coba ya Kak cobain. Kalau yang ini kita bikin kayak gini. Hmm, kesini dulu taruh di download ya. Hmm, iPhone 3 restoran. Kita pakai udah rapi aja ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Memang gak bagus gak sebagus app kalau kita pakai aplikasi yang bisa bikin app. Tapi si Python tuh bisa gitu. Misalnya suruh bikin kayak gini. Ini kan GUI ya. Kalau yang tadi Kak Cika panggil dari sini kan itu namanya CLI. CLI itu Command Line Interface ya. Jadi kita harus ngetik di sini ya, di command prompt gitu. Tapi kalau udah jadi app gini, tadi lah hilang. Kemana dia? Ini. Nah, kalau udah jadi app gini, orang tuh tinggal ngeklik. Jadi Ira bisa bikin app aja apa aja sebenarnya. Misalnya, Ira mau bikin app buat ngitung nilai misalnya, atau mau ngitung pengeluaran. Bisa nih kan kalau ini kan restoran ya, misalnya pilih pizza dua, dua beli sup satu, beli air putih misalnya 6, beli susu misalnya 3 gitu ya. Pakai apa? Cash, apa kredit card? Toko kredit card dia bisa milih BCA misalnya, atau mau debit. Debit juga bisa milih mau apa. Kalau cash nggak ada pilihan. Atau e-wallet, e-wallet mau apa? GoPay misalnya gitu ya. Mau dine in, take away atau delivery, misalnya delivery aja. Oke, submit. Oh, total segini, belum dapat diskon. Clear, beres gitu. Jadi si Python tuh bisa bikin kayak gini juga gitu. Tadi Kak Cika bilang ke Bunda Ira, eh, kita bisa bikin game, bisa bikin app, bisa bikin AI. Terus Kak Cika kalau nggak salah dengar waktu itu katanya, taruh dulu ya. Hmm, Ira senang cyber security ya? Taruh dulu. Kalau kita lihat di sini ya, dia kalau di cyber security itu ada scripting yang memang buat attack gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya scripting buat ngamanin server atau ngecek traffic server gitu ya. Atau analisis eh, log gitu ya. Nah, ini tuh ada challenge-challenge-nya, Ira. Jadi kalau misalnya kita belajar ya, eh, Security Academy nih, ini tuh misalnya kita kadang-kadang disuruh suruh forensik gitu ya. Atau coba deh pecahin password, coba deh cari flag gitu ya. Itu codingnya pakai Python. Jadi kalau Pythonnya jago, kita tuh bisa pakai dia buat ngetek atau solving problems di security gitu. Tapi ini mana ya contohnya ya? Pico CTF kan ini ya. eh iya ya. Coba Pico CTF kan ini. Hmm, jadi nanti ada servernya, terus kita ngodingnya pakai Python gitu. Nah itu tuh spesifik buat security memang. Gitu. Oke oke. Ini cerita dulu. Jadi sebenarnya gini, Kak Cika akan ngajar, tapi Kak Cika akan mau Ira tuh cari ide. Kak, Ira pengen bikin ini gitu, atau apa. Nanti Kak Cika kasih skillnya. Nanti di hari ketiga tuh kita bikin project. Projectnya terserah Ira. Misalnya, mau mau coba deh Kak bikin misalnya app atau mau bikin game sederhana atau mau apa gitu. Nah, eh, eh, dari sekarang Ira harus aduh pingin pingin kayak gimana nanti Kak Cika ajarin sintaksnya pasti gitu ya. Oh ya, ada lagi. Python tuh bisa disuruh bikin gini. Gue pamer dulu ya. Ntar dulu ya, Kak Cika jalanin dulu ya. eh jadi Kak Cika tuh bikin satu app buat analisis sosial media. Jadi, tapi lagi sleeping dia, di restart dulu ya sebentar ya. Jadi gini, hmm, jadi ada toko kopi nih ceritanya. Dia itu kepingin, jadi kita ngomongin real case ya Ira ya. Jadi kalau kita belajar programming kan kadang-kadang eh sama lah kayak bahasa gitu. Kalau belajar programming, kalau belajar bahasa ya kayak Kak Cika pakai Duolingo gitu.
Jerman sama Prancis tuh nggak bisa-bisa, maksudnya naik sih levelnya. Cuma kalau suruh ngomong tuh nggak bisa karena nggak dipakai kan. Nah, programming juga gitu. Jadi kalau nggak pakai real case gitu ya, kayak bikin aplikasi atau misalnya dipraktekin di sehari-hari, itu tuh nanti lupa lagi. Misalnya Kak Cika ngajarin nih ke Ira nih ya, misalnya sintaksnya gini ya, itu tuh pasti lupa harus dipakai gitu. Jadi kita harus cari real case, kita bikin gitu. Ya contoh ya, ini Kak Cika bikin ya. Eh, dia bisa menguping nih ya, dia bisa menguping pembicaraan di internet. Jadi si Dave ini namanya Dave ya, Kak Cika bilang ngasih nama agentnya Dave. Dia akan scanning misalnya kalau di sini threads ya, bisa ngedengerin threads atau Twitter, sorry sama aja, X atau Facebook atau TikTok or whatever. Dia bisa scan gitu ya misalnya, ada yang ngomongin ngopi nggak gitu. Nanti kalau ada yang ngomongin kopi, dia ngapain coba? Dia akan analisis gitu. Kira-kira nih kan dia punya toko kopi. Kira-kira nih prospek nggak nih gitu. Nanti berdasarkan training yang sudah diberikan di sosial media ke AI-nya, dia bisa predik gitu. Wah, nih orang sering ngopi nih atau nih orang tinggalnya deket sama tinggalnya deket sama tempat kopi kita. Kita bisa tawarin ke dia gitu. Kalau mau beli. Nah, ini kan dia kasih skor ya. Terus apa coba? Dia kirim eh tunggu ya, perdemuan dulu ya. Dia kirim laporannya ke Telegram. Ini pakai Python ngodingnya, tapi nggak Python aja gitu ya. Sama sama stack lain juga. Tapi nih ya contoh ya. Nih Kak Cika punya Telegram. Nih Kak Cika bisa bikin ya pakai Python nih. Misalnya Kak Cika nyatet pembelian gue tadi habis beli cilok 2.000 perak itu bisa dicatat loh, bisa di track. Ini tuh pakai Python. Nih. Jadi Kak Cika bisa bilang budget gue segini. Misalnya terus Kak Cika bilang saya KRL 7.000 gitu ya. Bakso 6.000. Dia malah Kak Cika di train si AI-nya buat tahu ini makanan, ini minuman, ini ke kendaraan gitu. Ini pakai Python nih bikin ginian. Nah, yang tadi si robot itu adalah ini. Nih, dia akan lapor, nih ada orang lagi ngomongin kopi nih gitu. Lu mau eh, nanti sama dia disiapin reply-nya nih. Si Andi ngopi ngomongin kopi enak di Buah Batu nih, lagi nyari kopi enak katanya. Nih saya siapin reply-nya gitu. Nah, hebatnya tuh si AI ini itu bisa dikasih personality juga. Kita bisa ngajarin gitu. Jadi kayak jadi dia lebih bikin AI bukan make AI gitu ya. Make dan bikin lah. Jadi kita bisa bikin misalnya si Dev ini personalitinya bisa kita bilang, misalnya dia friendly ya, dia senang kopi, dia dia ahli biji-bijian kopi, dia berpengalaman bisnis, dia lulusan apa gitu, dan dia gaya bicaranya gimana. Itu bisa loh. Jadi dia nanti tuh si Dave itu akan si yang punya kopi akan dapat notification, ada yang ngomongin kopi lu nih. Nih, dia namanya Andi Ngopi. Nih, udah gue siapin reply-nya menurut personalitinya si Dave ini. Kebayang nggak? Jadi nanti Dave-nya tinggal posting ke sosial media copy paste ini aja. Nah, terus misalnya nanya Ira, Kak, kenapa nggak disuruh AI-nya aja ngepost langsung? Takut bahaya. Jadi misalnya Ira punya AI nih, dia bisa posting otomatis gitu ya. Harus di approve dulu sama kita. Takutnya dia salah gitu. Kayak misalnya, aduh asam lambung naik nih gara-gara kopi gitu ya. Terus nanti sama dia kan di tag kan. Terus nanti dia bilang, oh datang aja yuk kita kasih kopi gratis kan. Nanti ngamuk. Ini gue asam lambung malah dikasih kopi gitu. Jadi kita kasih filtering manusia. Nah itu. Itu pakai Python ya. Pakai Python. Terus dia juga bisa bikin konten. Jadi kita bisa nyuruh jadi ini gabungan ya Python sama AI. Kita bisa nyuruh misalnya si yang punya kopi ini kan nggak sempet posting kan. Kita bisa bikin AI yang secara terschedule bikin jadwal posting. Misalnya jam berapa, teksnya apa. Terus dikasih prediction nih. Ini bakalan berapa orang yang bakal like, eh, berapa yang ke reach gitu ya. Komennya bakal berapa. Kok bisa tahu sih Kak? Bisa, tapi harus ada datanya. Jadi misalnya kita punya sosial medianya dia, datanya masukin ke AI, terus kita lihat ya posting-postingnya dia, dianalisis sama si AI itu kita train kayak yang tadi Kak Cika tunjukin
di yang tadi, yang coding apa X-ray itu. Nanti dia bisa predik kayak gini, nanti jam 13 nih misalnya, sunset di Bandung tambah kopi enak nih katanya gitu. Siapa yang suka nongkrong di kafe posting gitu. Terus nanti prediksinya apa? Nanti kan setiap posting nanti dianalisis lagi ya. Si AI-nya tuh tambah pinter gitu. Bikinnya pakai, mau tau buktinya nggak, pakai 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 Python. Nah, ini. Jadi kalau Ira lihat ini tuh codingnya kayak gini, ini requirementnya kita pakai ini ya, eh, pakai Streamlit sama request. Request itu library-nya Python, nih codingnya kayak gini. Nah, jadi ini Kak Cika, eh, apa namanya? Kok ini ya? Lah, kok ya? Oh ya, kok pendek sih Streamlit-nya? Lah, tunggu. Yang panjang di mana ya? Jadi di dalamnya tuh ada, eh tunggu ya. Kok gini sih? Apa namanya? Ada training buat ininya juga, ntar. Filenya kok beda sih? Bentar. Requirements. Iya, ini kan pakai PY kan? PY-nya yang ini kan? Tunggu. Oh, ini. PY-nya yang ini. Itu tadi depannya. Nih, listener itu kayak gini. Jadi, ya, ya, library-nya Python ya. Nah, ini tuh kita ngajar personality-nya si Dev ini kita ajarin pakai Python. Misalnya, namanya siapa, terus kata-katanya dia umumnya gimana gitu ya. Biasanya kayak misalnya kan ada orang yang suka ngomong phrase tertentu gitu. Terus kita bisa bilang bahwa oke, dia kebiasaannya gimana-gimana gitu. Nah, ini tuh coding sampai ngirim ke Telegramnya. Terus filteringnya misalnya kata-kata apa aja yang mau kita catch up gitu, kayak misalnya bisnis saya bukan kopi kak, saya bisnisnya jual batik gitu, saya udah ganti batik gitu. Jadi kita cari cari orang yang cari batik, terus nanti reply-nya tuh kita bisa masukin gitu, kayak di- ini juga bisa kita suruh AI yang generate loh, misalnya lu jangan cuma 5 lah misalnya, pakai bikin lagi, itu bisa lah, bisa banget. Cuman nih contoh ya, nah ini post-postnya kita contohin dulu. Gini codingnya, ini tuh Python gitu ya. Jadi cerita Kak Cika tentang Python tuh begitulah ya. Bentuknya dia seperti ini. Tapi kita jadi bisa bikin macam-macam. Jadi once Ira belajar Python, it can be used for many things gitu ya, termasuk bikin game. Nah, kalau game ya, ntar ya Kak Cika tunjukin ya. Tapi ribet bikin game. Creating games with Python. Ada nggak ya contohnya? Oh, with Pygame ya. Ada. Jadi ada satu tools namanya Pygame. Nah, tapi harus install dulu. Tunggu ya, Kak Cika rasa punya bukunya enggak? Tunggu sebentar. Python. Biar Ira lihat ya. Kebayang gitu. Soalnya kalau enggak emang boring sih. Kayak ya lo ngapain sih gitu kan. Eh kok kayak gini gitu. Contoh ya misalnya apa ya? Nah kayak gini. Kak Cika tunggu. Contohin ya. Soalnya kalau udah jadi mah bagus kan, maksudnya ih keren ya. Tapi kalau ngodingnya emang kesel. Maksudnya oh ya gini. Ini ya kalau di game berarti kan kita bikin playernya nih, Ra. Terus kita harus initiate dia Kak, inisialisasi dia kan. Misalnya gambarnya dia kayak apa, ukurannya berapa, ya nggak? 2D misalnya, warnanya gimana, backgroundnya apa, geraknya gimana. Nih gerak misalnya kanan kiri atas bawah, harus dikoding satu-satu. Terus nggak boleh, harus dilihat misalnya layarnya besarnya berapa ukurannya gitu. Terus musuh dikoding lagi tuh kayak gini. Terus misalnya ada cloud lah, ada apa segala macam gitu ya. Terus aturan-aturannya tuh kita coding semua di sini. Kayak misalnya ada suaranya, terus ada tombol-tombol yang misalnya ada quit, ada escape, ada apa. Kalau misalnya tabrakan sama enemy dapat skor misalnya gitu. Nah itu tuh kayak gini. Nah bikin game di Python bentuknya kayak gini. Walaupun dia sudah pakai si Pygame ini ya. Kalau kalau nggak pakai Pygame lebih panjang lagi, karena dengan Python kita harus bikin banyak banget
coding buat kayak backgroundnya gitu ya Allah. Udahlah itu harus sabar gitu. Kalau pakai game maker lebih cepet gitu. Tadi mau ngomong apa lagi ya? Ntar dulu. Game, Python. Tunggu-tunggu ya. Ira belum ada yang mau ditanya ini. Oh, hmm, ya itu. Udah ya, udah ditunjukin semua kan? Nah, sekarang eh ini matiin dulu ya, biar nggak pusing ya. Ini juga ya. Sekarang Kak Cika mau nyontohin. Tapi sebenarnya sih pengennya pakai ininya Ira aja deh. Ira punya Google Collab, punya ini nggak? Punya Google, punya Gmail kan? Coba buka Collab. Nanti Kak Cika ini. Kak Cika eh, control screen. Coba Ira buka ini, terus share screen. Jadi nanti Kak Cika pakai layar Ira buat nyontohin. Taruh dulu ya, di mana ya? Hah, nah ini coba buka ini. Coba Ra buka Ra. Kalau udah share screen ya, ntar share Iya. screen-nya Kak Cika buka dulu ya. Share-nya. Coba Ira buka dulu. Nanti Kak Cika ajarin dari nol. Tapi Ira buka dulu kalau research ya, coba. Ngecehnya udah dulu Kak Cika. Oke, oke, oke. Dah, sip. Kak Cika ini ya, boleh kontrol ya. Eh, tapi Ira pakai tablet ya? Pakai laptop. Hah? Pakai iPad? Kak Cika nggak bisa kontrol. Taruh, taruh, taruh. Gimana ya caranya ya? Hmm, nggak bisa, Ro. Harus Kak Cika berarti. Oke lah, gimana ya? Ya udah, Kak Cika aja share screen, Ra. Nanti Kak Cika share projectnya ke Ira. Kak Cika share screen aja. Tunggu, tunggu. Gantian, Ra. Kak Cika lagi. Berarti Kak Cika bikinnya, tunggu sayangku. Kita bikin baru. Hold on ya. Ini susah kali lah ini. Nah, Kak Cika bikin baru. Kita kasih nama ini ya. Kira bagus sih namanya Shakira ya. Shakira. Hmm, Python. Oke, gitu. Oke. Aduh. Sekarang kita mulai. Kak Cika mau ngajarin prinsip dulu. Jadi prinsip dari coding itu sebenarnya ada 4. Kira. Cuma 4. Yang pertama adalah satu, Kak Cika tandain dulu ya. Satu. Taruh. Ah, yang pertama adalah sequence. Jadi kalau kita programming, apapun bahasanya, mau pakai C, mau pakai Python, mau apapun, itu tuh urutan tuh penting. Kayak kita misalnya
masak gitu ya, atau pabrik gitu ya, urutannya kebalik itu kan bisa gawat ya. Nah sama, nah sequence tuh gimana misalnya, kita contohin dulu ya, misalnya kita ngeprint ya, hello world gitu ya, terus kita run. Nah nanti ini ya, Kak Cika bakalan share si si siapa si file ini ke Shakira. Jadi nanti Shakira tuh bisa buka file ini juga, terus bisa ngoprek juga gitu. Jadi untuk sementara lihat di layar Kak Cika dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah ini tuh pakai Python, tinggal ngeprint Shakira. Kira tinggal print aja. Nah oke ya, gini ya. Ini kan udah jalan nih. Kenapa sih pakai Google Colab? Sebenarnya Ira tuh kalau mau pakai Python bisa diinstal di komputer sendiri, bisa pakai Replit misalnya gitu ya, atau misalnya pakai online compiler bisa. Nah, Kak Jika tuh senengnya pakai Google Colab itu karena dia tuh seset sama Google Drive. Jadi kalau misalnya kita mau ada data di Google Drive yang mau diambil ke sini itu gampang. Terus dia jadi kayak notebook gitu, Ira. Jadi kita bisa bikin catatan. Jadi nih kayak ini kan teks kan ada catatannya, ada codingnya, ada hasilnya. Itu tuh di dalam satu 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 file gitu. Bayang nggak? Nah kan kalau kayak Kacika ya, Kacika juga kan punya Python diinstal di laptop nih. Cuman ribet gitu. Kacika tuh keselnya nginstall lokal tuh karena eh, kadang-kadang bentrok misalnya Kak Cika punya project ya pakai Python 3 koma berapa. Project yang itu pakai Python 3 koma berapa itu suka suka jadi ribet gitu. Terus kan ngabisin space ya kalau di lokal. Nah, tapi kan misalnya di lokal kayak gini ya, Kak Cika kan punya file disimpan di dalam ini. Ribet nyarinya maksudnya hmm, jadi cuman isinya cuman file aja gitu. Kalau di collab itu tuh udah ada catatan, udah ada filenya jadi rapi. Gitu ya. Oke ya, sekarang kita lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang adalah sequence. Ira langsung nanya ya kalau misalnya ada yang bingung. Sekarang gini, Kak Cika tuh mau dia jangan bilang hello world tapi hello nama gitu. Jadi dia nanya nama dulu. Berarti kan urutannya nggak bisa gini dong, ya kan? Berarti kan kita nanya dulu. Nah, berarti kita bikin variabel namanya name gitu ya. Name input. Hmm, what's your name? Gitu kita nanya ya. Nah, terus di sini berarti kita jangan hello world, tapi hello, name. Terus apa yang pakai tanda seru? Ya udah tambahin. Jadi nanti dia pas kita jalanin, misalnya Shakira. Nah, dia hello Shakira gitu. Jadi dia pakai variabel untuk menangkap namanya, terus buat di print lagi. Itu kan sequence ya, urutan. Jadi kalau kita mau gini, ya harus nanya dulu dong gitu. Masa ngeprint dulu gitu. Itu sequence, gampang lah. Tapi ya nanti kalau kita udah menemukan problem yang codingnya banyak, itu kadang-kadang terbalik ya kayak Kak Cika misalnya cari bilangan prima gitu. Terus kebalik gitu. Loopingnya beda, apa urutannya beda, oh, hasilnya jadi salah. Yang kedua apa ya? Looping ya. Looping itu perulangan. Looping dulu apa conditional dulu ya? Looping dulu deh. Looping ya. Looping Kak Cika mau kasih yang A adalah apa ya? For dulu. Nah, sekarang gini, Ira. Kok jelek ya? Ntar, kok gini sih? Ntar, nggak mau gini. Mau rapi. Ya udah dipisah. Ini A. For. Loop. Nah, di Python itu, nah gini-gini sekarang. Ceritain dulu. Sebenarnya, misalnya ya, Ira ditanya, emang AI itu apa sih? Emang machine learning itu apa sih bisa ditanya gitu ya? Sebenarnya AI itu program coding. Jadi kalau misalnya apa ya? Misalnya Tokopedia, marketplace deh, Shopee gitu. Kenapa kalau kita habis browsing sepatu, nanti tuh di iklannya sepatu? Kenapa kalau misalnya kita
browsing di TikTok apa, ada FYP sendiri kan, itu sebenarnya juga AI gitu. Sebenarnya AI itu nggak harus kayak kita train gimana, cuman kita pakai pakai coding gitu. Jadi kita bisa nyuruh dia berulang-ulang nyari data, berulang-ulang baca data. Terus nanti ya abis ini Kak Cika tunjukin lagi apa yang membuat AI itu Peter gitu. Nah, for itu kan diulang-ulang ya. Misalnya Kak Cika mau ngulang nih. Ah, Kak Cika pengen ngeprint sesuatu berulang-ulang kayak atau misalnya apa ya kalau di kisah nyata di kisah nyata di real case tuh misalnya kita punya sensor dia suruh baca terus gitu ada yang lewat nggak atau ada mobil lewat nggak atau ada eh, banjir nggak atau ada kenaikan permukaan air laut nggak bakal tsunami nggak gitu ya nah for loop jadi kita tuh biasanya bikinnya gini kalau di Python for i in range biasanya Kak Cika mau bikin eh bilang hello 10 kali gitu ya nah itu kayak gini sintaksnya. Itu artinya Kak Cika bakal ngeprint 10 kali kayak gini. Nah, AI atau kecerdasan itu kan coding dimungkinkan tuh dengan coding gitu. Karena coding atau program itu bisa kita suruh-suruh. Mau disuruh ngulang-ngulang, mau suruh ngitung, ngitung-ngitung, ngulang-ngulang, baca-baca. Ah gitu udah kayak gini gitu. Nah, sekarang kalau saya Kak, kita ngeprint angka bisa nggak? Bisa, misalnya Kak Cika mau ngeprint I ya. Jadi ini kalau saya Kak Cika bilang I itu ada variabel buat ngitungnya. Dia akan ngeprint dari 0 sampai 9. Kok nggak dari satu sih, Kak? Iya, jadi kalau di Python, itu kalau dia punya sintaks kayak begini, itu artinya dia itu, eh apa namanya, dia akan mulai startnya. Jadi startnya itu, dia akan mulai menghitung dari 0, terus stepnya itu satu. Jadi dia 0, 1 gitu ya. Stepnya boleh dua nggak? Boleh. Misalnya 0, 2, 4 gitu boleh. Tergantung kemauan kita. Terus stopnya itu sebelum 10 gitu. Jadi lebih kecil dari 10 udah stop ya. Jadi ada start, step sama stop. Jadi kalau di programming, looping itu harus jelas. Jadi kayak misalnya lari ya 10 keliling misalnya di strap nih. Oh, telat upacara. Lari ya 10 keliling gitu. Ya berarti 10 keliling kan dihitung gitu. Nah, ini kita ngeprint kayak gini. Nah, kalau misalnya Kak nggak mau mulai dari nol, gimana caranya biar mulai dari satu? Berarti kita bilangnya dari satu, stepnya satu, terus eh, berarti kan kalau 10 kurang dari 10, mulainya dari 9 kan. Berarti jangan 10, ini 11. Nanti kalau kita run gini, dia akan mulai dari, eh, taruh, oh sorry, 1 sampai 11. Oh kebalik ketika stepnya di ujung ya. Sorry, sorry. Jadi kayak gini, ntar dibenerin dulu. Jadi ini tuh salah-salah ya, maaf ya. Ini tuh berarti ini tuh startnya, ini stopnya, ini stepnya gitu ya. Jadi startnya dari satu sampai sebelum 11, stepnya satu. Kalau stepnya 2 gimana Kak? Stepnya 2 bisa jadi 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Kalau stopnya, eh, kalau sebenarnya bisa gini loh. Udah start sama stop aja, dia otomatis stepnya satu gitu. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau cuman sendirian, nah itu dia mulai dari nol defaultnya. Dia dari 0 sampai 10 nih. Kalau ini di print 10-nya ikut, tapi tetap atasnya 0 gitu. Kak nggak mau gitu. Gimana kalau misalnya yang di print ya udah aja print aja I plus 1 itu juga boleh. Jadi 1 sampai 10 gitu. Jadi coding tuh emang ya tergantung kita. Makanya hmm, kalau Kak Cika ngajarnya di ngajar coding di kampus gitu. Terus kelihatan kan coding kalau ada yang sama, ah itu pasti nyontek, pasti ada yang nyontek karena kalau coding tuh walaupun sederhana nggak mungkin itu kayak sidik jari gitu. Nggak mungkin ada yang sama, suka pasti ada yang beda entah itu spasinya, nama variabelnya, caranya dia ngurutinnya gitu. Saya kira jadi kalau saya Kak Cika ngajarin coding, eh,
Terus saya kira Ira punya cara lain gitu. Nah, itu bagus tuh. Karena emang beda-beda cara orang solving problem gitu. Tapi kan kita tahu toolsnya gimana. Udah ya, kayak gini. Nah, sekarang kalau Kak Cika mau ngeprint sampai 100 gimana? Ya udah, sampai 100 gini. Gitu kan, dia ngeprint sampai 100. Tuh. Oke. Sekarang kalau ngeprintnya mundur gimana? Kak mau ngeprintnya dari 100 ke 1 gimana? Berarti dibalik. Startnya dari 100 kan. Sampai 0. Stepnya berarti pin 1 kan? Kan mundur kan? Ya nggak? Ah, jadi ini Iya. oke. Gini aja gitu. Misalnya. Nah, jadi dia dari 100 sampai 1. Tinggal dibalik. Kak, kalau ngeprint bilangan genap aja gimana? Berarti mulai 2 dari bilangan genap dari 2 sampai 100. Berarti dari 2 sampai 100 stepnya 2. Ini genap semua. Kalau ganjil gimana? Dari 1 sampai 100 stepnya 2. Ganjil semua gitu. Itu for. Oke oke oke. Dah. Ada kalau poin Ira begitu ada yang tanya langsung Kak, tanya Ira nggak ngerti gitu ya. Oh iya, Iya. Ira bisa buka nih sebenarnya. Ntar Kak Cika share dulu. Coba deh. Ira bisa buka juga di situ ntar. Minta alamat email, Ra. Kak Cika share Bisa. coba. Atau Kak Cika share di itu ya. Tar, tar, tar. Jangan jangan restricted. Anyone with the link bisa edit. Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar sayangku. Copy. Nah, itu Ira udah bisa buka. Nanti bakalan sama. Walaupun kayaknya kalau bareng suka nggak sinkron sih. Tapi maksudnya nanti kita akan punya copy yang sama gitu ya. File yang sama. Iya. Oke, lanjut atau ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Lanjut ya. Oke, sekarang Kak Cika lanjut ke B. Ada yang namanya while. Jadi looping itu bisa for, bisa while. Sebenarnya ada until, repeat until juga bisa ya. Tapi kalau di Python nggak banyak dipakai. Sorry. Pakai ini jangan ini code ya. Kak Cika tuh bisa bikin while juga. While, gitu ya. Selama betul, print hello. Nah, ini tuh kacau nih. Kalau dalam programming, itu kayak gini tuh, ini akan going on forever nih. Ini kalau kita jalanin, dia forever, nggak ada berhenti, karena nggak ada syarat berhentinya. Kalau tadi kan pakai for, dia berhenti kalau udah 10 kali kan. Kalau pakai while, kita bilang true, itu tuh dia bakal going on aja terus gitu. Nah, sebenarnya kalau coding yang kayak gini tuh nggak boleh. Jadi namanya ini infinite looping tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya Ira belajar microcontroller ya kayak robot gitu misalnya atau embedded system kayak ada sensornya, CCTV lah atau sensor apa gitu. Itu emang codingnya looping. Jadi dia kayak baca sensor aja terus-terus aja gitu kayak Arduino robot. Kayak robot kan scanning terus kan, misalnya pakai ultrasonic dia baca jarak, baca baca eh, baca rintangan, baca ruangan gitu. Tapi kalau coding pada umumnya tuh tidak boleh nih kayak gini. Nggak boleh gitu. Sekarang Kak Cika tunjukin ya. Well, bisa nggak Kak? Bisa buat looping kayak yang tadi? Bisa. Tapi kita harus selalu bikin startnya. Nah, iya. Mulai dari berapa? Satu gitu. Terus sampai kapan? Sampai lebih kecil dari sama dengan 10. While I lebih kecil dari 10, print hello. Terus stepnya I sama dengan I plus 1. Jadi selama I-nya dari 1, dia ditambahin 1 sampai 10. Sambil gitu di print. Bukan hello dong ngeprintnya. Jadi kita ngeprint angka ya. I ya printnya. Nah gitu. Sama kan? Nah terus bedanya apa Kak? Nah Kak Cika tuh nunjukin. Kalau misalnya kita kita pakai for atau pakai while, bagusan mana? Nah, disinilah kita bisa melihat. Lihat, kalau kita ngeprint kayak tadi, cuma 2 baris kan? Tapi kalau pakai while, 4 baris. Sebenarnya bisa kita looping pakai while,
Tapi ini bukan best practice. While itu digunakan untuk kasus di mana kita nggak tahu berapa kali ngelooping harusnya. Kalau kita tahu mau di looping 10 kali, jangan pakai while, pakai for aja. Tapi kalau kita nggak tahu, pakai while. Misalnya, maksudnya gimana sih Kak? Nggak ngerti gitu misalnya. Misalnya gini, kalau for kan kita bisa tahu ya, datanya ada 100 misalnya dia mau disuruh ngelooping misalnya nyari data seluruh rakyat Indonesia. Jadi di looping sebanyak misalnya 280 juta orang gitu ya, looping. Kita tahu ada berapa jumlahnya gitu. Tapi kalau misalnya while kita nggak tahu ya, pokoknya selama masih ada orang atau masih ada data, tetap aja kerjain gitu. Kita nggak tahu datanya berapa. Nah, itu pakai while. Jadi kayak misalnya, kalau tadi kan saya guru olahraga bilang, kamu lari ya 10 kali gitu. Nah, itu pakai for. Kalau dia bilang, kamu lari sampai capek, sampai kamu nggak bisa lari lagi. Nah, kita nggak tahu. Ada yang 10 keliling masih seger, ada yang 5 keliling udah capek gitu. Kebayang nggak, Ra? Nah, jadi Iya. while itu dipakai kalau kita nggak tahu dia mau berapa kali looping gitu. Contoh misalnya apa ya? Taruh dulu. Apa ya ketika contoh ini? Misalnya gini deh. Contohnya ya. Misalnya yang simple apa ya? Oh, yang tadi aja ya. Kita pakai yang tadi aja. Name sama dengan input what's your name. Kita while uh, answer sama dengan misalnya ya false. Continue sama dengan false. Jangan ya. Uh, Continue. Cont aja deh, soalnya continue ada nama keywordnya. While continue sama dengan false gitu ya. Nanti kan Cika jelasin ya detail-detailnya. Print hello name. Do you terus print do you want to continue? Yes or no? Wah, tapi ini harus ada if-nya ya. Udah deh, nggak apa-apa ya. Nanti kan Cika jelasin habis ini. If uh, con- uh, oh nggak dong. Ini dong. Answer sama dengan input. If answer sama dengan yes, else. Ini nggak usah gini, ini true aja. Ini hapus aja. Ini contoh dulu ya. Break. Nanti Kak Cika jelasin lagi detailnya. Dia ini bakal nanya terus nih. Ya. Misalnya Kak Cika. Halo Kak Cika, mau continue nggak? Iya. Nanya lagi. Oh, halo Kak Cika. Oh, nggak gitu. Dia nanya lagi sini aja. Di sini aja biar rame. Jadi dia nanya terus. Misalnya Ira gitu ya. Halo Ira, do you want to continue? Yes. Sekarang siapa? Kak Cika gitu ya. Mau continue nggak? Yes, misalnya. What's your name? Misalnya Donald Trump. Hello, do you want to continue? No. Nah, kalau udah no, dia nggak ngeluping lagi kan. Nah, ini tuh berguna ya kalau misalnya kita bikin menu gitu. Kayak orang mau pesan menu. Kan kita nggak tahu ya dia mau pesan misalnya masih ada lagi Pak misalnya. "Eh, nasi goreng 2 ya Mbak. Ada lagi nggak Pak? Es teh 2. Ada lagi nggak Pak? Kan kita nggak tahu ya dia mau pesan berapa item gitu. Nah, itu pakai while tuh. Jadi buat kasus-kasus yang kita nggak tahu berapa kali looping,
gunakan while. Ini emang agak terlalu kompleks tapi biarin Kak Cika contohin. Gitu ya, itu looping. Jadi sekarang Ira udah bisa dua prinsip dari Python or programming. Sebenarnya bahasa programming apapun, prinsipnya cuma ini loh. Mau kita mau bikin roket ya, roket kayak punyanya SpaceX, itu codingnya ya gini aja gitu. Pakai apa sih Kak? Mereka bikin codingnya kalau roket mungkin pakai C ya, C atau C++ mungkin. Pokoknya bahasa low level deh kalau kalau buat kayak gitu sih, kalau buat pesawat kayak gitu-gitu low level biasanya. Ya gini gitu. Ya udah sih, pasti cuman sequence looping. Nah, ini sekarang Kak Cika kasih tahu sekali lagi. Satu lagi, ada empat ya. Satu lagi adalah yang ketiga adalah ini, conditionals. Nah, conditionals tuh Kak Cika udah pakai di sini. Tapi bisa gini, misalnya gini. Misalnya kita nanya umur. Input dulu ya. Ini pasti error, tapi nanti biar Kak Cika jelasin errornya. Saya kita nanya umurnya. Nah, kita bisa bilang nih misalnya, if umurnya lebih besar sama dengan 17. Kita bilang, kamu boleh nyetir deh, Lin. You can apply for driving, apa sih? A driver license gitu ya. Gitu ya. Else, right? You can apply for a driver license gitu. Nggak boleh bikin SIM dulu. Tapi ini bakal error nih. Kenapa coba? Saya kan jika masukin 19 ya. Nah, dia ngamuk. Nih, dia bilang apa? Eh, ini apa sih? Kok alamak, ini boleh nggak pop apa yang nggak usah muncul? Ah, nih, dia marah karena nggak bisa nih string sama integer. Nah, sekarang Kak Cika jelasin dulu. Jadi, di programming tuh ada tipe data namanya data type gitu ya. Data type. Itu tipe data yang kita gunakan di dalam programming gitu ya. Yang paling sering kita pakai tuh integer ya. Integer itu bilangan bulat kan. Bilangan bulat kayak 10 min 1 min sejuta gitu ya, min 1000. Pokoknya kalau dia bilangan bulat eh, itu adalah integer. Yang kedua adalah yang paling sering dipakai float. Float itu pecahan, Ra. Jadi kalau ada pembagian misalnya 0,3 gitu minus 1,7 eh, 100,2 gitu ya. Nah, itu tuh float pecahan. Terus ada yang tipenya string. String itu adalah kayak gini nih misalnya. Oke, itu string yang ada di dalam gini. Atau misalnya yes gitu ya. Nah, itu string. Jadi string itu kata-kata gitu. Terus ada lagi yang tadi Kak Cika pakai di while. Itu namanya boolean. Boolean itu true atau false. Jadi si programming biar tahu kapan ada suatu nilai, nilainya true, ada juga yang kapan dia false. Itu. Oke, oke. Nah, ini kan error nih. Ira tahu nggak kenapa? Pada saat kita input ya, ingat nggak di awal tadi ketika masukin input nama kan? Kalau kita pakai input, dia tuh pasti string gitu. Jadi si H ini kan jadinya string nih. Nah, string tapi di compare sama persamaan matematika, ngamuk dia. Nggak bisa dong, gimana? Gue masa compare string sama integer katanya. Nah, berarti kan nggak bisa. Berarti kita harus melakukan casting. Jadi casting tuh kita tambahin di depannya tuh int gitu ya. Jadi kita bilang bahwa inputnya jadiin integer dong gitu. Soalnya mau gue compare sama angka beneran gitu. Nah, ini tuh namanya casting, ini ya casting ya. Eh Ira tahu kan kayak kalau film gitu casting.
Iya. Casting jadi orang jahat gitu. Casting jadi orang, jadi drugs dealer. Casting jadi princess gitu ya. Ini juga kalau di programming ada namanya casting. Castingnya di Python tuh paling enak, paling gampang. Jadi kita tuh di Python bisa nyuruh gitu. Lu sekarang jadi string ya. Lu sekarang jadi angka ya. Lu sekarang float ya gitu. Nah, cara ngecast itu tunggu, tinggal di kita sebutin aja kayak gini. Jadi ini coba ya, nih kasih di inputnya kasih integer. Nah ini dia sekarang udah jadi integer nih. Jadi pada saat Kak Cika run, dia udah nggak error harusnya misalnya Kak Cika bilang umur Kak Cika 80 ya. Bisa apply gitu ya. Walaupun ini sebenarnya salah sih codingnya belum lengkap. Masa umur 80 boleh nyetir? Gak boleh dong. Tapi kelihatan nggak? Eh, if else ini tuh memberikan kondisi di mana kalau terpenuhi kita ngapain, kalau nggak terpenuhi kita ngapain. Nah, AI itu tuh sebenarnya cikal bakalnya tuh dari coding yang kayak gini, Ra. Jadi kalau kita bikin program yang kayak misalnya tadi ya, misalnya if si pelanggan ini tuh sering search, if pelanggan ini searching body lotion gitu. Terus dia akan ngedisplay body lotion ke timelinenya dia gitu. Itu simply bukan kecerdasan sebenarnya, tapi if aja, conditionals aja gitu. Jadi kayak misalnya, ih kok nih sistemnya tahu sih gue udah pernah login gitu. Dia tahu, dia ngecek if cookiesnya sama yang waktu itu, ini orangnya sama nih gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu, sebelum secanggih sekarang, AI atau kecerdasan itu tuh cuman ngoding gini loh, tapi if-nya banyak banget gitu. Jadi zaman dulu tuh kita pernah mencoba membuat kayak dokter beneran, tapi pakai komputer. Tapi itu nggak ada learningnya, tanda kutip. Isinya itu cuma conditionals aja, Rak. Jadi misalnya gini, if gejala demam dan pusing dan muntah-muntah, berarti kemungkinan dia misalnya demam berdarah atau diare atau apa. Tapi semuanya itu diketikin gitu. Jadi if pilek dan batuk, if pilek dan muntah, if itu. Nah, itu tuh kita bikin semakin lengkap if else-nya semakin pinter tuh tanda kutip. Jadi karena dia tahu case-nya kan, dikasih tahu per kasus. Nah, kalau yang sekarang AI yang baru nih, dia udah nggak gitu lagi, udah nggak di if lagi, tapi dia dikasih em, rumus matematik untuk mencari pola supaya dia bisa solving suatu problem kayak tadi yang kata Kak Cika bilang. Misalnya dia bisa mengenali pola, oh orang COVID tuh dia lebih misalnya gambarnya tuh lebih berkabut, tapi kalau pneumonia nggak terlalu berkabut. Kalau orang yang sehat tuh gambarnya tuh kontras nih antara background sama sama rangka rangka ininya apa tulangnya gitu, kebayang nggak? Jadi sebenarnya kecerdasan buatan atau AI itu tuh coding. Jadi kalau misalnya, hah, berarti bisa bikin sendiri, Kak? Bisa. Terus kenapa misalnya ada yang bagus, ada yang jelek? Nah, itu nanti beda-beda model. Jadi model AI yang berbeda gitu misalnya, itu mereka beda data inputnya beda, konfigurasi sama arsitekturnya beda, nah performance-nya juga beda-beda gitu. Gitu ya, jadi ini if kayak gini. Oke, jadi kita bilang kalau umurnya di atas 17, kamu boleh apply. Tapi kalau enggak, kamu nggak bisa. Nah, tapi kan gini ya, Ra. Coba deh, kalau misalnya Kak Cika bilang gini, nih, kalau kita coding, kita tuh harus yakin bahwa dia itu nggak ngaco untuk data-data yang dimasukin. Kalau Kak Cika masukin datanya -10 gimana? Masa bilang gini? Gak boleh. Jadi kita tuh harus kayak gini, Ra. Misalnya ya, Kak Cika bikin timeline dong. Misalnya gini, kayak gue punya timeline nih. Umurnya 17 nih ya. 17 berarti kan. Kalau termasuk berarti kan bulat ya, bulat tutup. Kalau gini kan berarti boleh ya. Oke, boleh nyetir. Kalau ke sana nggak boleh gitu kan, bener nggak? Tapi Iya. kan problemnya ada batuk. Kalau misalnya Kak Cika kalau gue umurnya 80, emang boleh? Ibu Kak Cika aja 75 udah sakit. Boleh nyetir misalnya sampai berapa, Ra? 60 lah ya. Cuma boleh Iya. sampai 60 deh gitu.
nih kalau udah kesini udah danger nih, lu gak boleh nyetir lah, bahaya ntar kayak kayak kecelakaan yang waktu itu ibu-ibu nabrak anak SMA itu naik motor, gitu ya. Nah ini tuh dibatasin gitu, 60 sampai 80, 60 tuh di atas 60 tuh udah nggak boleh gitu. Oke. Kalau misalnya terus 80 ya misalnya. Oke. Sekarang kalau ke situ, ke belakang, saya ini 0. Saya sampai 0 deh gitu ya. Nggak boleh itu baru lahir. Tapi kalau saya Kak masukin -10, itu harus adalah tindakan lain, nggak boleh can apply. -10 mah udah nggak ada tuh gitu. Ya nggak? Nah, sama halnya kayak misalnya Kak masuknya 1000 nih, 1000. Umur gue 1000 tahun nih. Ya nggak boleh gitu. Nah, kalau coding itu tuh harus secara spesifik tahu. Makanya gini ya, Ira tuh paling suka mata pelajaran apa? Matematik atau hafalan? Apa coba paling suka? Mata pelajaran paling suka apa? Karena gini, kalau Kak Cika ngerasa ya, seumur hidup coding gitu ya, orang yang suka coding, itu kan jadinya sangat logik ya. Mereka itu, coding tuh nggak pernah bohong gitu. Dia tidak pernah nggak konsisten. Jadi kayak misalnya, kok nggak bisa dikompil ya? Kok tadi jalan sekarang enggak sih gitu? Itu pasti lu salah aja tuh, urutannya salah apa. Makanya Kak Cika suka mikir kadang-kadang, kenapa Kak Cika tuh senengnya coding, nggak jadi misalnya apa ya, misalnya nggak jadi psikolog gitu misalnya, atau jadi konsultan atau apa yang ketemu orang gitu. Kalau ngomong sama orang tuh lebih susah, Ra. Jadi kalau orang tuh kan susah gitu. Kalau komputer tuh lebih gampang. Jadi dia akan mengeluarkan apa ya, kalau lu salah salah deh, kalau lu error error, cari dah sampai ketemu gitu. Kalau orang tuh susah, kadang-kadang kita ngomongnya udah bener dia tersinggung gitu. Dia kecil suka pikir, ada gue mendingan ngoding aja dah, ngomongin orang gue stres gitu. Nah sekarang intermezzo itu. Nah sekarang kita atur nih, sekarang Kak Cika nggak mau gini. Kak Cika maunya umur yang boleh apply ke driver license tuh cuman boleh 17 sampai 60. Nah, Kak Cika bisa nambahin di if-nya kayak gini. Kita bilang kasih M. Jadi, kalau di Python atau di bahasa pemrograman, itu ada yang namanya AND atau OR. Nah, ini tuh adalah eh, operator yang dia itu akan bernilai, N tuh bernilai benar kalau dua-duanya benar, OR itu bernilai benar kalau salah satu benar. Jadi kalau Ira mau inget-inget ya, N tuh misalnya gini, kalau misalnya apa ya, misalnya hmm, misalnya dua-duanya harus terpenuhi. Misalnya mau masuk akabri nih, tingginya harus di atas 170, terus misalnya IPK, kok IPK ya? Apa dong? NEM-nya harus di atas sekian atau TOEFL-nya harus di atas sekian. Dua-duanya harus terpenuhi. Nah, itu pakai M. Tapi kalau salah satu aja boleh, misalnya ya udah deh asal tingginya dari 170 atau nilainya di atas sekian, itu boleh masuk akabri misalnya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, maksudnya kalau masuk akabri kayak gitu nanti ada yang pendek tapi pinter atau tinggi pendek tapi pinter atau tinggi tapi bodoh, bisa gitu kan? Kita maunya tinggi dan pinter kan? Nah, kita sekarang kita maunya ini umurnya harus di atas 17 dan terlalu kok nggak bisa ngetik. Oh, sorry. Di atas 17 age dan dia di bawah sama dengan 60 gitu. Kalau kalau gitu kita bilang, lu boleh apply driver license gitu ya. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya saya umurnya hmm, nah, gimana kalau misalnya dia masukin 100 gitu. Berarti kita harus bikin di sini lagi syarat lagi namanya elif. Jadi kalau if aja sama else itu cuman ada syarat. Terus di lain selain itu apa gitu? Kayak misalnya gimana ya? Kayak misalnya if misalnya gini ya, Kak Cika misalnya pengen punya pacar ya. If tinggi, cakep, kaya.
pacar gue. Di luar itu bukan pacar gue gitu. Gitu loh. Jadi syaratnya tuh cuma dua. Bukan dua ya. Ada if yang ada conditionnya sama di luar itu gitu. Di luar itu terserah gitu mau mau kombinasinya gendut pendek kaya gitu terserah itu. Tapi kita udah mikir gitu. Nah, yang bahaya di coding itu kalau kita nggak memperhatikan else-nya dengan teliti kayak tadi gitu. Misalnya ya asal else aja. Lah, nanti kalau misalnya dia masukin yang nggak make sense kan jadi jelek gitu codingnya. Sekarang Kak Cika bikin elif ya. Nah, Kak Cika saratin lagi. Oke, kalau umurnya di atas 100, orang kan kemungkinan nggak sampai 100 ya. Atau, nah sekarang or nih. Atau di bawah 0, age lebih kecil dari 0, terus kita bilang print invalid age. Gitu. Kita bilang bahwa kalau misalnya lebih kecil dari 0 atau di atas 100 tuh nggak bisa invalid age. Lu harus masukin antara itu gitu. Karena 0 nggak ada umur yang minus sama 100 tahun mah biasanya udah meninggal gitu kan. Nah, else-nya, nah itu kan berarti else itu sesuatu si else yang ini, mana coretan kecil Kak? Pakai apa warna? Ini. Else ini, itu berarti kan ini kan tadi udah kita cover ya. Terus yang ini juga udah kita cover. Nah, sekarang berarti yang ini kan, yang ini sama yang ini sampai 100 lah ya. Sampai 100 tuh udah kita kita masukin ke dalam else. Oke, kita buktikan ya sekarang ya. Sekarang kita run, apakah lebih bagus? Misalnya, ya udah, Kak Cika masukin tes case. Umur 10 tahun. Kok valid sih? Oh, ini lebih besar ya. Salah. Oh, Kak Cika nggak mau gini, Deng. Nggak gini, nggak gini, nggak gini. Ada yang lebih bagus. Kita bikin gini aja, kita bikin aja. Kalau umur, nah kita bikin lebih gini aja. Ini. Kalau lebih besar dari 100, you are too old. Kalau misalnya Elif, age lebih kecil dari 17, print, you are too young. Gitu ya. Ya kan? Iya. Ini copy. Gini. Nih. Nah, sisanya invalid. Itu cakapan gini gak sih? Gimana, Kak? Saya Kak Cika masukin misalnya umur gue 7 tahun. Biar tuh yang. Nah, Kak Cika umurnya 75. Your, oh, I know. Nah, di sini nih bagus nih contoh nih. Kan 75 kok invalid ya, Ra? Berarti kan kita harus bilang berarti age di atas 60. Nah, and age di bawah 100, you are too old. Nah, sisanya itu. Nah, berarti kalau lebih kecil, ini juga harus dibatasin nolnya. And age lebih kecil, lebih besar dari 0. Nah, ini ya batas-batasnya harus dimasukin nih sama dengan nolnya sama dengan 100-nya. Ya. Oke, tes lagi. Saya Kak Cika umurnya 75. Too old kan. Kalau Kak Cika umurnya 100, too old. Tapi begitu 101, invalid. Kalau umur Kak Cika minus 1, ih, oh, suka nggak teliti kan. Minus 1, invalid gitu. Nah, sekarang Kak Cika tuh pengen Ira lihat konstruksinya. Jadi, conditionals itu tuh gini-gini aja gitu. Gini-gini aja ya, tapi nanti ada yang membingungkan gitu kayak batas-batasnya, n sama or-nya, pakai elif atau enggak, atau if-nya ada banyak, atau nested if gitu. Kita bisa bikin juga gini nested if ya. Contoh, tunggu.
Ini Kak Cika clear dulu. Nested if tuh if di dalam if. Jadi kita bisa punya bersyarat-syaratnya tuh double gitu. Kayak misalnya gini. Misalnya ya, kita mau masuk kepolisian nih misalnya. Eh, apa ya? Nilai gitu ya. Apa dong? Height ya. Height. Height. Integer aja. Input your uh, height sama score. Gitu. Misal ya, Kak Cika mengarang nih. Kan Kak Cika bisa bilang misalnya if height sama dengan ah, lebih besar sama dengan 180 cm ya. Eh, you are eligible. Eligible tuh memenuhi syarat gitu ya. Gitu ya. Kita juga bisa bilang kan, if score apa ya? Uh, skornya berapa ya? Misalnya 500 deh. Apa ya? Skornya apa ya? Skor TOEFL deh. Misalnya ya, 550. Your score is score. Ini Kak Cika belum bikin else-nya. Tapi gini, Kak Cika mau nunjukin dulu. Ini kenapa? Karena belum titik 2. Jadi misalnya Kak Cika masukin ya. Misalnya tingginya 190, skornya 600 gitu. You are eligible, height-nya segini. Jadi eligible tuh memenuhi syarat. Kalau misalnya Kak Cika bikin if yang berpisah kayak gini, berarti syaratnya tuh terpisah. Jadi bisa jadi misalnya dia eligible di tinggi, tapi nggak eligible di skor gitu. Misalnya Kak Cika tingginya 190, skornya bisa 200. Kok nggak ada apa-apa karena nggak dikasih else. Else, print, you, you are not eligible. Minimum height is 165 misalnya gitu ya. Sekarang else print. Oh, enggak dong. Minimum 280 kan. You are not eligible. Minimum score is 550. Gitu ya. Jadi kan dia bisa aja misalnya, tingginya 190, tapi skornya 200. Nah, eligible secara height, eligible, not eligible secara skor gitu. Nah, kalau kita mau dua-duanya, berarti nggak gini strukturnya. Berarti ini 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 biarin dulu ya. Kalau ini berarti kan if beda ya. Itu jadi kayak syarat yang berpisah. Tapi Kak Cika bisa bikin gini. Ya, ada if kan. Kak Cika masukin if lagi. Nah, else-nya di sini. Pusing nggak, Ra? Nah, kalau kayak gini, itu berarti kayak kita ngelewatin loket nih. Kayak misalnya, lu harus
tingginya harus di atas 180 dulu gitu. Kalau enggak usah, enggak akan dicek skornya gitu. Ya udah gitu. Jadi memenuhi dulu syarat tinggi, baru dicek skornya. Kalau tadi enggak, tinggi dicek, skor juga dicek. Nanti ya udah apa eligible secara apa gitu. Tapi kalau ini nggak bisa, tingginya harus dicek dulu. Misalnya tingginya 130 gitu. Ya udah. Kok ini tetap ditanya sih? Oh, ngerti Kak Cika. Ini harus kita kasih lagi di sini. Ntar. Kita kasih lagi di sini ya. Nah, LC bisa di sini juga biar bagus. Hmm, tunggu tunggu. Itu kan di situ ya. Nah, di sini aja. Nah, di situ. Jadi kita bisa bilang misalnya 170 ya. Eh, oh, Tara. Jelek-jelek nggak gitu. Kalau dia udah nggak usah. Kok nggak gitu sih? Harusnya kalau height-nya segini, dia kan jalanin ini. Tapi kalau dia else, harusnya nggak usah ngejalanin ini. Nggak usah ngejalanin loop ini harusnya gimana caranya? If height-nya, coba ya, Kak Cika gini dulu. Misalnya dia height-nya 190. Terus kan ditanya skornya, misalnya 600. Berarti kan eligible. Hmm. Oh, ini nggak usah. Ini jangan, nggak usah. Nah, dia harus gini. Nggak usah gini. Jadi dia ngecek dua dulu. Kalau dia memenuhi dua ini, dia eligible. Kalau salah satu enggak, berarti enggak gitu. Misalnya 160, 170, oke, 550. Nah, nggak eligible karena tingginya nggak sesuai. Cuman Kak Cika tuh maunya dia tuh hmm, else langsung not eligible aja, nggak usah nanya di sini. Bisa sih gitu. Cuman nih karena bersarang susah ya. Pasti dia ngelewatin dua ini ya. Ya gitulah kira-kira. Jadi kita bisa if di dalam if gitu loh, Ra. Jadi kita bisa if di dalam if, loop di dalam loop. Jadi Kak Ciket juga bisa bikin, misalnya kayak tadi ya, looping gini, itu ada for di dalam for juga boleh. Maksudnya gimana Kak? Iya, jadi kalau misalnya kita udah ngoding ya, kalau udah ada kasusnya, itu tuh kita bisa konstruksinya tuh cuman gini-gini aja gitu. Tapi jungkir baliknya bisa beda-beda. Maksudnya ada yang gini, ada yang gitu. Saya Kak Cika bisa bikin ya, misalnya gini, for i in range, gitu. Kak Cika bikin 10 ya. Gini. Terus Kak Cika bikin ada for lagi di dalamnya. Terus Kak Cika misalnya print uh, gimana sih kalau spasi di pas oh lupa ya, print aduh, make by font not printing. Oh lupa Kak Cika, ini gimana ya, n sama dengan oh ya, nah gini lah, oh ini salah, ini nggak usah. hmm Sorry.
Nih. Nah, ini looping di dalam looping nih. Jadi kita bisa ngeprint bintang ini. Lihat, for-nya di dalam for kan. Berarti apa coba? Dia bikin 10 baris. Di setiap baris ada 10 kolom. Nah, bisa nggak sih Kak? Misalnya loopingnya banyak, ada for dalam for, ada bisa tergantung kasusnya gitu. Jadi sekarang tuh sebenarnya Ira udah belajar 3 conditionals while uh, looping. Nanti kayaknya besok Kak Cika ajarin function ya. Nah, sekarang kita coba dulu ini. Tunggu ya, Kak Cika coba. Oh, contoh ini ya. Sekarang kita bikin pakai while ya. Ini kan tadi ya, ini kan lihat nggak? Nah, inget nggak? Kalau while itu kan kita nggak tahu dia bakal nanyain berapa kali ya. Nah, sekarang Iya. Kak Cika coba bikin contoh yang lebih make sense ya. Kita bikin password coba, Ra. Misalnya gini. Misalnya login ya, login. Misalnya eh, username sama dengan input eh, enter username gitu ya. Password input enter password gitu ya. Nah, kita pakai ini. Ra. Oh, iya Ra. Satu lagi ini penting. Apa bedanya sama dengan satu sama dengan dua? Hmm. Sama dengan satu, Kalau sama dengan satu tuh ngasih nilai. Misalnya Kak Cika bilang misalnya A sama dengan 9 gitu ya. Atau misalnya string string sama dengan hello gitu. Itu itu sama dengan satu. Jadi pada saat kita memberi nilai ke suatu variabel itu pakai sama dengan. Tapi pada saat kita membandingkan itu pakai sama dengan dua. Percaya nggak? Dulu waktu Kak Cika ke kuliah, teman Kak Cika kakak kelas, ada kita kan bikin robot. Dia nggak lulus sebulan, sidangnya telat sebulan gara-gara ini. Sama dengan. Jadi dia tuh, kenapa ya ya. coding, coding gue nggak jalan, dia bilang gitu. Kan kita setiap minggu tuh selalu ngumpul ya. Nah, katanya kalau coding udah pusing, tanya ke temen, karena dia kan beda gitu ya mikirnya. Nah, terus dia nanya, Cik, kenapa ya coding gue kok nggak jalan katanya. Terus Kak Cika lihat, tapi Kak Cika juga gitu, harus dilatin orang gitu ya. Kak, ini bukannya harusnya sama dengan sama dengan. Kalau disama denganin kan jadi nilainya itu. Jadinya robotnya nggak maju lah atau, oh iya. Nah, terus dia ganti, terus codingnya jalan, terus sidang dia. Gara-gara ini, ketika makanya kalau ngajarin ini, sampai sekarang juga masih suka error nih, kalau ngajarin ke murid selalu bilang, ini kadang-kadang si codingnya tuh nggak error, tapi nggak jalan gitu. Kan pusing ya? Pusing nggak? Maksudnya, kok nggak ada error tapi kok nggak jalan? Kenapa? Sementara coding tuh pasti ada yang salah gitu. Nggak mungkin kan dia baper. Hari ini gue nggak mau jalan, ah gitu kan. Iya, ada sesuatu. Nah, sekarang gini, sekarang Kak Cika bikin if. Ini mulai ada waktu, masih ada waktu nih. If username sama dengan Ira, dan harus and dan harus dua-duanya benar ya. Password, ini password paling paling banyak di dunia di jagat raya nih. Sudah terjadi banyak kejadian data bocor dan orang kena ransomware gara-gara passwordnya gini, Ra. Jangan pernah membuat password kayak gitu. Ya, you can enter system misalnya gitu ya. Terus else kalau enggak, ya udah, pokoknya itu harus benar gitu. Kita bilang wrong username or and gitu ya, password biar pusing. Kan kalau kayak gini kan cuma sekali, Ra. Saya Kak Cika masukin nih username misalnya Cika, passwordnya 123. Wrong, udah kan? Nah, kalau misalnya Kak Cika pingin, ya udah, lu boleh deh em, masukin sampai lu bener gitu. Nah, itu pakai while aja. Pakai while. While apa Kak? While true. Nah, terus kan tadi Kak Cika pakai ini ya, Ra. Ada Ira ngeh nggak? Tadi Kak Cika pakai ini, continue sama break. Nah, di dalam looping, while atau for,
Continue itu artinya lanjut. Kalau break selesai gitu. Jadi kalau di while itu bisa dipakai di while. Jadi kayak misalnya Ira naik komedi puter atau apa, biang lala gitu. Kalau continue tuh kita muter lagi sekali gitu. Tapi kalau misalnya break turun, gue nggak mau lagi gitu. Dah, itu gue udah selesai. Nah, berarti kan Kak Cika bisa bikin while true, if username password you can enter the system. Tapi kalau dia udah bener, break aja gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah continue sih, dia bakal nanya lagi gitu. Misalnya gini ya contoh. Misalnya username-nya ABC, passwordnya 123, salah kan? Oh, oh, kok gini? Wrong username. Oh, oh, continue ya harusnya. Oh, oh sorry sorry sorry. Salah, Kak Cika salah, salah, salah. Ini harusnya di sini. Stop bang, stop. Ah, ini jangan di sini dong. Harus di sini dong. Kan nanya terus, ya kan? Nah, berarti kan misalnya Kak Cika salah, ABC 123. Salah nih, masukin lagi. Cika, ABC, salah lagi. Baru Kak Cika masukin Ira, ABC 123. Baru benar. Terus dia berhenti ngelupinnya kan? Gitu loh, Ra. Jadi, Ya. while itu when we don't know when to stop. Tapi kan, ya kita nggak tahu ya, saya. Tapi kan orang gila mana gitu mau bikin login kok boleh nyoba, kayak orang mah justru dibatesin. Nah, yang baik, yang bagus itu sebenarnya kalau bikin gitu adalah pakai for. Berarti kita kan sebenarnya bisa bikin gini, Ra. Kayak tadi, cuman jangan pakai ya kacang kopi aja. Nah, Kak Cika nggak pakai ini, tapi pakai for. Kita cuma balik 3 kali. Jadi kalau udah, ya udah nggak bisa. Jadi misalnya ya Kak Cika coba ya. Misalnya ABC 123. 123 ABC. Terus apa? Apa gitu ya. Udah tuh cuma 3 kali. Nah, kelihatan kan bedanya? Nah, kita tuh bisa juga bikin gini. Misalnya, wrong. Kita bisa bilang, you print, you still have 3, 3 dikurang I ya berarti ya. 3 dikurang I attempts. Dia masih boleh boleh nyoba lagi gitu. Saya gini ya, Kak Cika bilang, apa, apa gitu. Salah. Oh, jangan itu 2 ya berarti ya. Ini ya, ulang. Jadi kita batasin gitu. Misalnya gini, ini salah nih 2 kali lagi loh gitu. Tapi kalau Kak Cika bener Ira, ABC 123, salah. Ira, terus tinggal sekali lagi nih. Ira, ABC 123. Udah gitu, you can enter the system gitu. Kalau saya pertama kali udah bener ya udah, nggak usah diluping-luping gitu. Nah, itu. Begitu, Ra. Nah, Kak Cika besok akan, besok ya, Rabu ya? Rabu akan ngejelasin tentang satu lagi prinsip, yaitu function. Kalau sekarang pasti kepanjangan. Nah, berarti kan ini kan nanti Ira buka kan? Bisa buka ini, bisa coba-coba kan? Nah, Kak Cika mau kasih PR, Ira coba bikin. Bikin apa ya, Ra ya? Apa ya? Hmm, bikin menu. Kalau Ira bisa bikin ini, Ra,
Oh, tapi itu harus harus pakai itu. Harus pakai list apa ya yang gampang ya? Tunggu, misalnya apa ya? Sabar, sabar, sabar. Bikin PR Ira adalah bikin program untuk oh, Ra bikin ini. Boleh cari cari referensi di internet ya. Coba kayak gini. Apa ya? Nural. Bikin sederhana aja kayak gini, Ra. Bisa nggak? Kayak misalnya gini. eh Masukin berat. eh Rumus itu loh. Rumus berat badan saya tingginya segini, beratnya segini. Oh, kamu underweight. Kalau dia segini berarti sehat. Kalau gini overweight. Ini gembrot. Ini super gembrot misalnya gitu. Tapi terserah Ira mau syaratnya gimana. PR gini ya. PR Iya. pokoknya Rabu kecek-kecek. Kalau buat jadi dia kasih input kayak ini kan. Kasih input tanya, kamu beratnya berapa, tingginya berapa. Terus nanti si programnya harus jawab, oke, kamu kegendutan gitu. Atau, oh, kamu of underweight. Rumusnya rumus itu aja, BMI aja biasa ya. Pakai rumus BMI aja ya. Jadi bikin BMI kalkulator. Ya, kalau ini kan dia udah ada nih. Saya laki-laki apa perempuan gitu. Saya kasih ke perempuan. Tinggi 155 misalnya. Beratnya 44 gitu ya. Hitung. Terus kan dia, hah, kamu beratnya rendah gitu. Nggak usah gini. Nanti kita bikin gini juga boleh loh. Kita kalau mau bikin gini juga bisa, Kak. Tapi kita bikinnya ini dulu lah, teks aja dulu. Nah, pokoknya begitu dimasukin, dia bilang gitu. Nah, berarti Ira harus satu bikin input. Udah gitu pakai if gini. Biasanya if height sama weight antara sekian sampai height antara sekian sampai sekian, weight sampai sekian sekian, kamu kalau nah gitu. Oke nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Ira. Terus Ira bilang ya ke Bunda kalau misalnya nggak berani bilang ke Kak Cika atau nanti ngechat juga boleh Kak. Ngajarnya jangan cepet-cepet atau misalnya Kak, aku nggak ngerti yang ini, nanti jelasin lagi itu boleh banget. Iya. Ya, soalnya Kak Cika tuh suka kadang-kadang kalau misalnya muridnya diam tuh, aduh nih gue salah ngajarinnya nggak, ngerti nggak ya? Atau apa terlalu gampang, apa terlalu susah gitu. Suka bingung. Begitu, ya Ra. Apa Iya. masih ada 2 menit. Tunggu. Terus, tar dulu. Hmm, oh ya, satu lagi. Kak Cika boleh kasih tahu juga Iya, ya. iya. Ibu, sebentar, mau 1 menit. Kan sebenarnya kan Ya. waktu itu ibu pernah nanya kan, Kak, ini diajarin make AI atau bikin AI. Terus misalnya, Ira boleh nggak ya pakai AI bikin gitu ya. Misalnya, Kak Cika bisa aja kan nyuruh ChatGPT, make me a Python code to calculate BMI. Kan bisa gini. Terus Ira selesai kan? Udah aja nggak usah mikir, terus tinggal tinggal lihat ini gitu kan ya. Nah, ada rumusnya gitu ya. Boleh nggak Kak? Kalau menurut Kak Cika sih terserah Ira ya. Cuman untuk awal ya, misalnya kita belum biasa ngoding, itu sebaiknya ya kalau mau lihat aja ya, rumusnya boleh gitu ya. Tapi kalau nyuruh AI itu si AI itu nanti ya nanti Ira ngerasain nih inget catatan dari Kak Cika one day gitu ya. Dia suka ngaco tau. AI itu misalnya ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, siapapun deh, itu tuh mereka kadang-kadang suka, karena kan suka bilang, kok lo gitu sih, kenapa nggak gini? Terus kata dia, oh iya ya, kenapa? Jadi kita tuh sebenarnya nanti belajar coding itu supaya problem solving kita tuh tetap bagus gitu. Jadi pada saat si AI-nya nge-glitch, kita tahu gitu, lu nggak benar gitu, karena kita harus selalu lebih pintar. Kalau yang nggak tahu ya, yang nggak tahu coding, misalnya dia nyuruh nih, tolong bikin program akuntansi untuk menghitung gaji karyawan 1.000 orang. Tapi dia nggak ngerti coding gitu. Kalau si AI-nya ada error, itu kacau tuh. Seperusahaan error semua itu. Karena nggak ada manusia yang bisa memverify bahwa dia benar atau nggak. Memang mereka bisa bantu ya. Kadang-kadang Kak Cika kalau udah nggak percaya, gue pasang aja 3 AI dibandingin gitu. Cuman kalau kita bisa coding, itu lebih bagus. Supaya nggak digantiin sama mereka. Karena AI itu
harus jadi subordinate, nggak boleh ngalahin kita. Jadi kita harus lebih jago gitu. Gitu. Oke, berarti terima kasih banyak. Kita ketemu lagi Rabu ya, Ira. Ira kalau ada apa yang mau ditanyain WhatsApp aja boleh. Iya, Kak. Sip. Kalau ada apa bilang Oke. Bunda deh. Kalau malu, Ibu kabarin Kak Cika Iya. ya kalau ada apa gitu yang kurang. Maafin. Nanti kita ketemu lagi Rabu. Iya. Iya. Ketemu lagi Bu Rabi. Iya, terima kasih Kalau Bunda. Ira ada pertanyaan terkait PR-nya nanti di WA ya Kak Cika. Iya, Ibu, silakan. Hmm. Daira, terima Iya. kasih. Terima kasih, Miss. Terima Iya, kasih. iya.